Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Rega Randi dengan nomor induk mahasiswa 05671188243 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan tugas satu, yaitu buatlah Entity Relationship Diagram ERD dengan tahap atau langkah yang sesuai panduan. Ini saya sudah merangkum studi kasus 1. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftarkan akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan pada pasien. Jadi tahap pembuatan ERD itu ada 5, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang berhubungan. Yang kedua, menentukan atribut-atribut dan kunci pada tiap entiti. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan relasi antar entiti serta kunci tamu. Yang keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Dan yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan atribut-atribut deskriptif. Ini saya akan menjelaskan entiti, relasi, dan atribut itu apa. Entitas adalah kumpulan objek atau sesuatu yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasikan secara unik. Atribut adalah suatu gambaran karakteristik dari sebuah entitas atau himpunan entitas. Relasi adalah suatu hubungan yang dapat menghubungkan antara satu relasi ke relasi lain. Dan kita akan membuat ERD dengan tahapan pertama, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang berhubungan. Dari studi kasus tadi terdapat 3 entiti, yaitu dokter, pasien, dan administrasi. Ini mari kita buat. Ada 3, itu terdapat dokter, admin, dan pasien. Setelah itu kita akan ke tahapan kedua, yaitu menentukan atribut-atribut dan kunci pada tiap entiti. Dokter dengan ID dokter sebagai primary key, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan jadwal shift. Pasien dengan ID pasien sebagai primary key, nama pasien, tanggal lahir, alamat pasien, jenis kelamin, nomor NIK, nomor BPJS, nomor HP. Dan lalu ada admin sebagai ID admin sebagai primary key, nama admin, jadwal shift. Premier key dari dokter, foreign key dari dokter yaitu ID underscore dokter. Premier key dari admin yaitu ID underscore admin. Premier key dari pasien yaitu ID underscore pasien. Kita membuka atribut lain. Itu terdapat nama pasien, alamat pasien, tanggal lahir, nomor handphone, dan nomor BPJS. Setelah itu admin terdapat 3. Nama admin dan yang kerja. Nah, di sini juga ada dokter.
Pertama, dokter. Setelah menentukan atribut-atribut pada entitas tersebut, kita akan mengidentifikasi dan menetapkan relasi antara entitas beserta kunci tamu. Entitas dari dokter yaitu memeriksa pasien dan menyerahkan data pada admin, dan admin menyerahkan pada dokter. Pasien ditangani oleh dokter dan pasien mendaftar pada admin. Admin menyerahkan data pada dokter dan admin melayani pasien. Dan langkah keempat yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Hasil analisis aturan bisnis rumah sakit untuk menentukan jumlah maksimum hubungan menunjukkan bahwa semua relasi bersifat M-U-N, banyak ke banyak. Yaitu banyak dokter menangani banyak pasien sesuai situasi dan kondisi, banyak admin melayani banyak pasien, banyak admin menyerahkan banyak data kepada banyak dokter. Dan yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan atribut-atribut eksekutif. Pada tahap terakhir akan dilakukan penyempurnaan di mana relasi M-U-N harus diubah menjadi entitas asosiatif untuk menghindari keterangan pada data. Atribut yang muncul dari interaksi tersebut. Mendaftar memiliki proyek sebagai ID. Pemeriksaan dilakukan di data di sini terdapat atribut pemeriksaan juga terdapat ID dokter dan ID komunikasi. Memiliki atribut
itu ada hubungan di mana pasien mendaftar pada admin. Karena pasien pendaftaran dan admin melayani pendaftaran. Lalu admin memberikan data pada dokter, dokter menerima data dari admin. Lalu dokter memeriksakan dan pasien ditangani oleh dokter. She said to me, and I said to her, To hold back each other's true fate is not of my nature. Ya, It's premature. ya kurang lebih seperti ini artinya. Saya jelaskan sedikit. Pasien melakukan pendaftaran, lalu dilayani oleh admin. Admin memberikan data pada dokter. Dokter menerima data. Setelah dokter menerima data, dokter akan melakukan pemeriksaan dan pasien ditangani oleh dokter pada saat pemeriksaan. Setelah itu kita akan melengkapi dengan seperti ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.